Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang kebiasaan berawal dari kecil. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sebagai orang tua tentu kita itu berharap atau mengupayakan agar anak atau anak-anak kita itu kelak dewasa menjadi orang yang berguna, setidaknya punya karakter yang baik, Pak Paul. Tetapi kadang-kadang banyak orang tua yang tidak tahu harus berbuat apa gitu, Pak Paul. Sehingga dianggap anak ini toh nanti besar dengan sendirinya dan pasti bisa belajar dengan sendirinya. Tapi sebenarnya menurut Pak Paul bagaimana Pak Paul hal ini? Benar ya Pak Gunawan bahwa sebagai orang tua ada banyak tugas yang mesti kita lakukan. Nah, salah satunya adalah kita mesti membentuk kebiasaan yang baik pada anak. Sebetulnya siapakah si anak pada akhirnya ditentukan oleh sejumlah kebiasaan yang terbentuk pada masa pertumbuhannya. Jadi ya kita tahu bahwa kebiasaan yang tidak sehat akan menjerumuskannya menjadi seorang pribadi yang bermasalah, sedang kebiasaan yang sehat dapat membentuknya menjadi seorang pribadi yang produktif. Nah, jadi dalam kesempatan ini, Pak Gunawan, kita akan melihat beberapa kebiasaan yang seharusnya terbentuk pada diri si anak, dan kita sebagai orang tua berandil di dalam membentuk kebiasaan yang baik ini. Kalau disebut kebiasaan itu artinya kita harus melakukannya atau melatihnya itu berulang lagi sehingga itu sesuatu yang tadinya luar biasa mungkin ini menjadi biasa gitu Pak. Tepat sekali. Jadi makin sering diulang dan akhirnya anak itu bisa menyerapnya, akhirnya itu menjadi bagian dari kepribadian dia. Ya sama seperti misalkan sebagai contoh yang mudah, kita meminta anak untuk mandi, untuk menyikat gigi dan sebagainya. Nah, sudah tentu awalnya kan enggak gampang karena ini bukanlah kebiasaan bagi si anak. Tapi karena kita terus setiap hari menyuruhnya, kalau dia nggak mau kita mandikan dan sebagainya, nah lama-lama akhirnya dia sendiri melakukannya dan terbiasa melakukannya dan ini menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga pada akhirnya setelah dia dewasa kita berkata bahwa dia menjadi orang yang mengerti menjaga kebersihan tubuhnya dengan cara mandi atau menyikat giginya dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi kita bisa simpulkan bahwa sesungguhnya tuh siapakah diri seseorang? Sebetulnya dirinya itu merupakan sejumlah kebiasaan-kebiasaan. Jadi makin banyak kebiasaan yang baik, makin pribadi itu menjadi pribadi yang juga sehat dan baik. Tapi makin banyak kebiasaan-kebiasaan yang buruk, makin pribadi itu menjadi sebuah pribadi yang juga buruk. Nah, kebiasaan yang baik ini lebih baik dilakukan sedini mungkin gitu Pak Paul ya. Artinya ketika anak-anak dilatih supaya menjadi terbiasa, itu lebih mudah daripada kalau nanti dia sudah dewasa itu. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi makin dini, makin lebih mudah. Sebaliknya makin sudah tua, makin susah lah untuk si anak itu untuk mengadopsi kebiasaan yang baru itu. Nah, sudah tentu kita ini nggak berkata bahwa kita ini setelah udah dewasa kita berhenti belajar sehingga kita nggak bisa lagi memetik sebuah kebiasaan yang baru. Sudah tentu masih bisa. Tapi kita tahu bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dimulai sejak kecil itu cenderung bertahan justru paling lama. Sedangkan kebiasaan yang dimulai belakangan cenderung bertahan lebih cepat. Iya. Kalau begitu kebiasaan-kebiasaan apa yang perlu kita latihkan kepada anak atau anak-anak kita, Pak Bos? Ada 5 yang akan kita angkat pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kebiasaan merawat kepunyaannya sebelum membeli yang baru. Coba saya jelaskan ya. Merawat kepunyaannya sebelum membeli yang baru. Sudah tentu kita tahu kecenderungan anak ialah membeli barang yang baru dan melupakan barang yang lama ya. Nggak ada anak yang senang-senang aja memakai barang yang lama dan nggak mau membeli barang yang baru. Tapi sebaiknya sejak anak kecil kita
menetapkan aturan kepada anak untuk merawat mainannya atau barang kepunyaannya sebelum kita membelikan barang yang baru untuknya. Jadi ada kalanya kita mesti konsekuen, kita menolak permintaannya untuk membelikan barang yang baru oleh karena ia tidak menunjukkan usaha menyayangi milik kepunyaannya. Jadi misalnya dia baru beli atau kita baru belikan barang, kemudian nggak sampai seminggu dia udah buang-buang, dia nggak pernah lagi tengok, dia nggak pernah lagi pegang, nggak pernah lagi bersihkan. Nah kita katakan waktu dia mau meminta beli barang yang baru, nggak bisa. Kamu itu tuh nggak merawat barang kamu yang lama. Coba kamu rawat dulu ya. Nah nanti setelah kamu rawat baik-baik, baru saya belikan yang baru itu. Jadi kita biasakan dia untuk merawat kepunyaannya yang lama sebelum membeli yang baru. Nah dengan cara inilah kita menanamkan kebiasaan pada diri anak untuk menghargai milik kepunyaannya. Dan tidak seenaknya membuang barang yang tidak diinginkannya lagi. Nah Pak Gunawan mungkin bisa sekarang ya mengamati bahwa banyak anak-anak yang nggak menghargai milik kepunyaannya. Pokoknya buang, beli lagi seenaknya. Nah ini saya kira adalah sebuah masalah yang ya seharusnya bisa dikoreksi kalau saja orang tua waktu anak-anak masih kecil menerapkan prinsip ini. Banyak orang tua yang menganggap anak-anak itu memang bosenan gitu Pak Pol. Cepat bosan. Jadi ya mereka kebanyakan menerima saja kalau anaknya main sebentar 1-2 kali lalu sudah tidak pernah ditengok lagi, apalagi kalau pilihannya banyak Pak Pol. Ya, jadi mentalitasnya saya kira sekarang ini adalah karena orang tua juga mungkin sibuk, nggak banyak waktu untuk ngurus anak. Jadi pokoknya anak minta apa, ya udah dah daripada pusing-pusing, ribut-ribut, cerewet, udah belikan saja. Padahal dengan cara itu tuh si orang tua menanamkan sebuah kebiasaan yang buruk, yaitu kebiasaan nggak menghargai milik kepunyaannya, kebiasaan pokoknya nggak suka langsung buang, mau beli yang baru lagi. Nah nanti anak ini udah besar, kemudian menunjukkan kebiasaan yang buruk itu secara lebih nyata, barulah orang tua itu menyadari, kok anaknya begini nih, nggak bisa kok menghargai apa yang kita udah berikan, dia kok seenaknya aja, buang aja, hamburin aja. Nah orang tua lupa bahwa pada masa anak itu kecil, mereka nggak menerapkan prinsip ini. Nah biasanya memang diberikan barang yang murah-murah gitu, ya relatif murah. Karena orang tua menganggap ini toh sebentar lagi bosan. Nah masalahnya itu adalah bukan dibuang Pak Pol, tapi ya tidak dipakai untuk bermain gitu Pak Pol. Jadi memang kita mau anak itu seenggak-enggaknya tuh ya untuk sementara ya bertahan dengan mainannya itu, nggak cepat-cepat kita itu tuh oke dah silakan dah beli lagi yang baru dah. Bukan soal harga moneternya ya murah apa nggak murah, tapi kita mau anak itu memang menghargai barang kepunyaannya. Dan cara menghargai adalah dengan menjaganya, merawatnya, menaruhnya di tempat yang benar dan sebagainya. Nah itu yang mungkin bisa kita lakukan, menyediakan tempat tertentu untuk anak-anak ini menyimpan mainannya. Jadi setelah bermain, dia harus kembalikan barang itu ke tempatnya, paling tidak itu Pak Bos. Betul. Jadi itu adalah salah satu cara untuk ya melatih anak menghargai. Ya misalnya barangnya itu tuh seperti mainan yang bisa dipasang untuk membangun robot atau apa. Nah biarkan setelah dia itu misalnya uraikan, minta dia pasang kembali atau dia taruh di tempatnya dengan rapi lagi. Nah itu adalah cara untuk si anak itu belajar ya. Merawat barang kepunyaannya, nggak sembarangan dia nanti kepingan-kepingan itu dibuang di sana, dibuang di sini. Ya kan anak mungkin juga melihat karena ada pembantu dalam hal ini babysitter atau apa, dia merasa setelah main ditinggal nanti ada yang merapikan kok gitu Pak Bos. Betul, yang nggak heran saya bisa berkata bahwa akhirnya banyak anak-anak yang setelah dewasa menjadi anak-anak yang benar-benar nggak menghargai apa yang dimilikinya. Dan bersikap sangat semaunya dengan milik kepunyaannya, pokoknya asal ganti lagi, beli lagi. Karena ya memang salah satu kesalahan kita adalah, ya udah dah anak minta apa, udah nggak apa-apa, biarkan saja babysitternya yang ngurusin, yang mengutin barang-barangnya. Ya udah nanti udah besar, udah pasti kan nggak ada babysitternya. Jadi berarti anak itu akan menyuruh orang-orang lain yang memunguti dia punya barang-barang. Termasuk orang tuanya yang bisa dijadikan. Orang tuanya, betul. Ya. Apa hal lain yang bisa dilatihkan pada anak apa Pak? Yang berikut adalah kita menanamkan kebiasaan belajar sebelum bermain.
ya kita harus mengerti, hampir dapat dipastikan semua anak akan memilih bermain daripada belajar. Ya, bagi anak bermain adalah sesuatu yang natural, sedang belajar tidak natural. Itu sebabnya kita sebagai orang tua mesti mendidik anak untuk belajar terlebih dahulu sebelum ia bisa bermain. Saya kira alasannya jelas ya. Lewat aturan ini pada akhirnya anak akan mengembangkan kebiasaan untuk bekerja sebelum bermain. Kita tahu ya, di usia dewasa ya, sesungguhnya kita ini hanya bisa bermain atau bersenang-senang setelah kita bekerja. Ya, orang yang memilih bermain sebelum bekerja pada akhirnya tidak bisa bekerja dan udah pasti dia kemungkinan besar akan kehilangan pekerjaannya juga kok. Dia enggak melakukan tugasnya, dia main-main, dia senang-senang, tugasnya dia lalaikan. Nah, akhirnya nggak bisa mempertahankan pekerjaan. Jadi kita menanamkan kebiasaan yang baik ini sejak kecil. Nah, sudah tentu bukan lewat bekerja, karena anak itu belum pada usia bekerja, tapi lewat belajar, tanggung jawabnya diselesaikan dulu, baru bermain. Jangan terbalik, main seenak-enaknya, nanti belajar sisanya. Ya enggak. Jadi dari kecil anak itu didisiplin diri, memprioritaskan pada tugas dan tanggung jawabnya terlebih dahulu sebelum bermain. Jadi bermain merupakan imbalan, hadiah terhadap upayanya untuk mengerjakan tugas. Tapi itu baru bisa kita terapkan, kita laksanakan ketika anak ini sudah masuk sekolah gitu Pak. Betul, ya sudah tentu ini pada anak-anak yang udah berusia mungkin misalnya 5 tahun ke atas begitu. Nah, tetapi kan tadi Pak Paul katakan bahwa anak itu pada dasarnya kesukaannya adalah bermain dan memang dia membutuhkan bermain. Di dalam bermain itu dia belajar gitu Pak Paul ya. Nah, bagaimana ini kita mengkombinasikan supaya antara belajar dan bermain ini berimbang gitu Pak Paul. Kalau belajar terus ya dia kehilangan waktu masa kanak-kanaknya untuk bermain gitu. Jadi secara praktisnya saya berikan contoh, anak itu misalkan sudah sekolah ya dari pagi sampai siang. Nah, sekarang kan sekolah kebanyakan nggak lagi pulang jam 12, banyak sekolah pulang jam 3 sore. Berarti anak itu memang udah benar-benar ya capek ya belajar dari pagi sampai sore. Nah, sudah tentu yang lebih masuk akal adalah setelah dia pulang, biarkan dia beristirahat. Nah, istirahat ini bisa dilakukan lewat benar-benar dia istirahat, dia tidur, atau lewat bermain atau yang lain-lainnya, nggak apa-apa. Jadi ini adalah kesempatan dia untuk ya menyegarkan diri lah, capek soalnya. Tapi setelah itu dia udah selesai dan sebagainya, nah dia mesti belajar dulu. Jadi waktu jamnya belajar yang kita udah berikan setelah dia bisa istirahat dan sebagainya, itu harus digunakan untuk belajar. Menjadi sebuah kebiasaan di mana setiap hari, misalnya Senin sampai Jumat, itu adalah hari di mana anak itu belajar. Nah, kita berikan misalnya hari libur dia nggak usah belajar, misalkan di hari Sabtu lah atau di hari Minggunya. Tapi anak itu tahu bahwa di hari-hari ini dari jam berapa sampai jam berapa saya harus belajar dulu, saya harus selesaikan tugas saya dulu. Dia nggak bisa berkata kepada orang tuanya, saya mau main dulu, nanti setelah saya main jam 9 baru saya mau belajar. Nggak bisa. Sebab kenapa? Nanti dia masa remaja, bisa jadi dia berkata di hari biasa, di hari sekolah, saya mau pergi dulu dengan teman-teman saya. Ngapain? Main-main lah, apalah segala macam. Kita katakan, enggak, ini hari sekolah, ini hari kamu, enggak pergi-pergi dengan teman-teman kamu belajar. Nanti di hari pekan, akhir pekan, kamu boleh main dengan teman-teman kamu. Jadi ini kebiasaan yang nantinya tertanam dalam diri si anak. Bahwa dia mesti kerjakan tugasnya dulu, barulah dia boleh menikmatinya. Ya, mungkin membuat jadwal itu menolong Pak Paul. Karena anak sudah mulai bisa membaca jam dan sebagainya. Nah, jadwal itu bisa ditempel di kamarnya dan dia bisa melihat kapan dia belajar, kapan dia bermain, kapan dia melakukan sesuatu yang lain gitu. Tapi itu harus diperbarui dari minggu ke minggu karena minggu yang satu kemungkinan bisa berbeda dengan minggu yang lain. Itu ide yang baik ya, dengan memberikan jadwal jadi anak bisa melihat juga secara jelas seminggu ini nih apa yang diharapkan oleh orang tua pada dirinya. Nah, ini menjadi sebuah kebiasaan yang baik juga Pak Gunawan pada waktu dia bekerja. Sebab ya kita ini tahu bahwa di tempat pekerjaan betapa banyaknya kita temukan orang-orang yang pada masanya harusnya bekerja dia main-main. Dia nggak lakukan tugasnya lah. Nah, ini adalah memang ya contoh dia nggak punya kebiasaan yang baik itu. Jadi sekali lagi kalau kita bisa menanamkan kebiasaan yang baik ini
ini akan justru bermanfaat bagi si anak itu kelak. Ya, kuncinya adalah melatih supaya anak ini berdisiplin itu. Ya, Pak Paul ya. betul sekali. Berdisiplin khususnya di dalam menggunakan waktu yang ada gitu, Pak. Betul, betul. Ya. Lalu hal lain yang bisa kita kerjakan lagi apa, Pak Paul? Hal yang ketiga yang kita mau tanamkan dalam diri anak adalah kebiasaan membaca buku sebelum menonton. Nah, ini memang sekarang menjadi masalah yang sangat besar ya, karena apa-apa sekarang ditonton. Saya tahu bahwa, ya saya juga ngerti ya, ada banyak film yang bersifat mencerahkan dan meluaskan wawasan serta pengetahuan. Nah, sudah tentu adalah baik ya buat anak menikmati film seperti ini. Saya pun juga mengerti bahwa anak memerlukan waktu untuk rileks ya, dan pada masa ini pada umumnya anak memilih untuk bermain video. Ya, saya juga nggak melarang anak untuk main video selama ini dilakukan dalam waktu yang terbatas ya. Jadi yang saya maksudkan adalah anak perlu dididik untuk membaca lebih daripada menonton atau bermain video. Ini nih yang saya mau tekankan. Kenapa kok perlu ya mendidik anak membaca lebih daripada menonton atau bermain video? Sebab lewat membaca ya anak berkesempatan melatih fungsi kognitif atau fungsi berpikirnya, mengasah otak. Bukan saja untuk berkonsentrasi ya, tapi juga untuk berinteraksi dengan bacaannya lewat berpikir. Sesuatu yang tidak diperolehnya lewat menonton. Jadi kalau orang berkata, kan menonton juga perlu konsentrasi. Enggak, konsentrasi dalam menonton misalnya memerlukan tenaga mental, misalnya 5 on. Tapi untuk berkonsentrasi dalam membaca diperlukan tenaga mental misalnya 1 kilo, lebih berat. Karena kenapa? Karena membaca itu kan enggak ada tontonan yang menarik, sehingga konsentrasi itu lebih susah. Jadi diperlukan lebih banyak tenaga. Namun, hasil akhirnya adalah anak-anak yang dibiasakan membaca lebih banyak daripada menonton, akhirnya lebih terlatih dalam berkonsentrasi. Sebaliknya, anak-anak yang dibiarkan seenaknya baca hampir nggak pernah, nonton aja, main video game aja, sangat bergantung pada stimulasi dari luar. Kalau luar itu rangsangannya banyak, menarik, atraktif, baru dia perhatikan, baru dia dengarkan. Tapi kalau rangsangannya nggak banyak, nggak ada stimulasinya, dia nggak mau dengerin, dia bosen. Nah, kadang-kadang kita orang tua nggak bisa melihat ini ya, tapi baru menyadari setelah anak itu besar, kok dia nggak bisa belajar, nggak bisa apa? Ya karena itu, anak ini akhirnya sangat bergantung pada tontonan yang stimulannya itu tinggi, baru bisa berkonsentrasi. Kenapa? Sebab sejak kecil nggak dibiasakan membaca lebih banyak daripada menonton. Ya, seringkali orang tua mengkaitkannya dengan hobi, Pak Paul. Karena anaknya jarang membaca, ya dianggap memang bukan hobinya membaca, gitu Pak Paul. Dan lagi kesulitan mencarikan bahan bacaan yang cocok buat anak. Ini menjadi kesulitan orang tua, Pak Paul. Betul, jadi memang ya nggak gampang selalu bisa menemukan buku yang cocok. Tapi sebetulnya pada masa anak-anak kecil, kebanyakan mereka itu tuh akan bisa membaca segala jenis buku anak-anak ya. Karena kan banyak ada gambarnya, tapi ada kata-katanya juga. Jadi dibiasakanlah anak-anak itu untuk membaca, bukan lewat video yang lebih memang semarak ya. Jadi dengan cara itulah anak belajar ya akhirnya untuk melatih daya konsentrasinya, sekaligus waktu dia membaca dia harus berinteraksi dengan apa yang dibacanya dan lebih ada kesempatan untuk melakukan itu. Kalau nonton nggak bisa karena kan gambarnya cepat berubah. Tapi kalau baca dia bisa diam, dia bisa berpikir, dia bisa menanggapi apa yang dibacanya. Nah, ini sekali lagi adalah bagian dari mengasah otak si anak itu. Ya, mengajak anak ke perpustakaan itu saya rasa juga bisa merangsang minat baca anak, Pak Paul. Setuju sekali ya. Jadi waktu anak itu diberikan kesempatan ke perpustakaan, anak itu bisa lebih tertarik. Dan terutama adalah waktu orang tua menceritakan sesuatu dan berkata, ini ada di buku ini, yuk kita baca sama-sama atau apa. Nah, anak lebih juga akhirnya tertarik untuk membaca. Iya. Apakah ada hal lain yang bisa kita ajarkan kepada anak untuk menumbuhkan kebiasaan ini, Pak? Kebiasaan yang berikut adalah menyelesaikan sebelum memulai yang baru. Pada umumnya kecenderungan anak adalah meninggalkan sesuatu yang tengah dikerjakannya sewaktu ia menjumpai kesukaran. Nah, saya pikir ini adalah ya memang natural lah, anak-anak semuanya begitu. Misalnya,
pada awal belajar piano ya, anak akan menyukainya sebab ya tingkat kesukarannya masih rendah dan ya dentang yang ditabuh sudah dapat menghasilkan bunyi musik dalam waktu yang relatif cepat. Jadi dia senang dah, dia main. Namun begitu tingkat kesukaran bertambah, anak mulai bosan dan ingin berhenti. Nah, mungkin dia meminta kita untuk mengizinkannya memulai instrumen musik yang lain. Nah, sudah tentu ya kita mesti membuka mata untuk melihat kenyataan apakah memang anak kita bertalenta atau tidak bertalenta untuk bermain musik. Betul itu. Kenyataannya adalah tidak semua anak dan tidak semua orang berkarunia untuk bermain musik. Namun sebaliknya sebaiknya kita tidak membiarkan anak ya menyerah secepat itu. Mintalah agar ia menyelesaikan satu periode terlebih dahulu supaya ia bisa tinggal diam di dalam kesukaran dan bergumul untuk menyelesaikannya. Bila anak diizinkan untuk dengan mudah meninggalkan pekerjaannya sebelum selesai dan memulai sesuatu yang baru, nah, ia pun akan mengembangkan kebiasaan untuk tidak tekun. Ia menjadi rapuh, terlalu cepat menyerah, sehingga apapun yang dikerjakannya hanya dapat diselesaikan bila mudah. Nah, ini masalah nih. Akhirnya apa? Dia menjadi seseorang yang tidak dapat diandalkan. Sebab orang yang diandalkan adalah orang yang akan bertahan dalam kesukaran. Tapi dia nggak bisa. Begitu susah, udahlah. Dia maunya berhenti. Hanya mencari hal-hal yang mudah untuk dia kerjakan, yang waktunya singkat, tetapi ini tidak memberikan tantangan yang besar buat dia, gitu Pak Bos. Betul sekali. Jadi kita masih mengerti hampir semua hal di awalnya itu mudah, dan yang mudah itu otomatis ya lebih gampang lah untuk dikerjakan. Tapi kita mau memang sedikit banyak memaksa anak bertahan di dalam kesukaran, nggak cepat-cepat menyeret dia keluar dari kesukaran, supaya dia menjadi orang yang terlatih untuk menyelesaikan tugas sampai selesai. Mungkin perlu kita beritahukan kepada anak konsekuensinya ketika dia memilih untuk mengerjakan sesuatu, Pak Pol. Jadi ada hal-hal tidak enak yang bakal dihadapi. Yang itu baik, jadi anak-anak itu sedikit banyak ya udah ngerti lah bahwa nggak seperti ini terus-menerus, nanti akan ada kesukarannya. Baik sekali ya, jadi lebih mempersiapkan. Iya. Lalu bagaimana kalau kita membina suatu kebiasaan anak dalam hubungannya dengan Tuhan, Pak Pol? Nah, ini yang terakhir, yaitu kita juga menanamkan kebiasaan bergantung kepada Tuhan sebelum bergantung pada diri sendiri. Sama seperti kita orang dewasa, anak juga mempunyai problemnya sendiri. Ada banyak masalah ya. Namun pada umumnya semua mengerucut kepada apa yang diinginkannya tidak diperolehnya. Ya, ini masalah yang dihadapi oleh baik anak maupun orang dewasa. Misalnya, anak merindukan seorang adik, namun sampai sekarang kita belum dikaruniakan Tuhan tambahan anak. Atau anak ingin mempunyai teman di sekolah, tapi sampai hari ini ia pun masih belum mempunyainya. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita orang tua untuk mengajak anak menengadah kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Pada usia yang lebih besar, problem anak akan berubah. Dan ia mulai menghadapi masalah yang berkaitan dengan tanggung jawabnya, baik tanggung jawab sebagai pelajar atau pengurus persekutuan gereja dan lainnya. Nah, kadang ia bertabrakan dengan masalah pula, dan inilah kesempatan yang terbuka buat kita untuk mendorongnya bergantung pada Tuhan. Jadi ya kita mengajak anak untuk berdoa dan berharap serta melakukan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dengan kata lain ya, kita ingin anak menjadikan Amsal 3 ayat 5 dan 6 pegangan hidupnya. Amsal 3, 5 dan 6 berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi dengan cara ini kita mendidik anak untuk membiasakan diri pertama-tama bergantung kepada Tuhan sebelum bersandar kepada kemampuannya sendiri. Ya, juga termasuk kemampuan orang tuanya atau kemampuan orang lain gitu Pak Pol ya. Kadang-kadang dia menyandarkan, oh enggak apa-apa, nanti orang tua saya yang akan menyelesaikan, atau neneknya atau kakeknya gitu Pak Pol ya. Betul sekali. Jadi ya sejak anak-anak kecil, meskipun ya kita misalnya bisa menolongnya atau apa, kita didik anak ya untuk berdoa terlebih dahulu.
untuk meminta pertolongan Tuhan, untuk meminta Tuhan juga merestui apa yang kita akan lakukan, sehingga lewat cara ini anak terbiasa pada waktu dia besar atau dia menghadapi masalah atau kesulitan, dia ingat dia harus pertama-tama berdoa terlebih dahulu. Iya. Tapi memang semua ini yang dari sejak tadi kita bicarakan itu Pak Pol, ya, anak itu membutuhkan suatu keteladanan. Orang tua akan sangat sulit mengajarkan hal-hal kebiasaan seperti ini. Ya. Kalau orang tua sendiri tidak terbiasa untuk melakukan hal-hal itu, Pak Pol. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan ini mestinya dilakukan oleh kita dulu sebagai orang tua. Kalau kitanya sendiri nggak melakukannya, anak-anak juga akhirnya akan berkata, ya papa mama hanya bisa menyuruh, tapi nggak melakukannya. Jadi sekali lagi ya akhirnya nggak ada lagi dah pengaruhnya atau kekuatan ajaran itu pada diri mereka. Ya, dan ini kan memang merepotkan buat orang tua itu. Sesungguhnya itu cukup merepotkan Pak Pol dan cukup menguras tenaga dan sebagainya gitu. Tapi ini demi masa depan anak, ini suatu ya investasi kalau buat saya. Ini suatu modal yang kita bisa tanamkan di sana supaya anak ini menjadi orang yang baik di kemudian hari kelak. Betul. Sudah tentu ada waktu-waktu kita memang harus mengambil waktu secara khusus melakukan hal-hal ini. Tapi sedapat-dapatnya ya kita melakukannya sebagai bagian hidup kita yang normal ya. Misalnya kebiasaan membaca ya sebelum menonton. Jadi waktu anak melihat kita memang senang membaca. Bukan saja buku, kita membaca koran, kita membaca majalah. Jadi anak melihat orang tua itu gemar membaca dan gara-gara gemar membaca orang tua itu dapat memberikan wawasan yang luas dan sebagainya. Nah ini menjadi suatu daya tarik yang besar. Waktu orang tua menyelesaikan sesuatu, nggak buru-buru, cabut, menyerah, anak pun melihat orang tua itu kok gigih ya. Nah ini menjadi sebuah pelajaran. Waktu dia nanti menghadapi masalah, dia juga ingat papa mama dulu gigih, nggak cepat-cepat menyerah, sehingga dia lebih didorong untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, baik Pak Paul, terima kasih sekali untuk perbincangan pada saat ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kebiasaan berawal dari kecil. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamat surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara